saya Marta Suherman. Di episode kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya membuat video di YouTube. Jadi saya sudah membuat video sejak bulan Januari kemarin dan kira-kira sudah hampir setengah tahun saya membuat video di YouTube dan saya sudah mendapat kira-kira ada lebih dari 1000 subscriber. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe dan juga yang sudah memberikan banyak inputan sekali untuk konten-konten saya berikutnya. Jadi setelah saya evaluasi ternyata lumayan banyak teman-teman yang request mengenai landscape fotografi dan ingin tahu mengenai apa sih isi tas kamera saya. Jadi di episode kali ini saya akan bahas mengenai landscape fotografi dan juga alat-alat yang saya gunakan. Nah, saya kalau misalkan hunting biasanya tuh pasti pakai tas kamera dong ya. Nah, kalau tas kamera biasanya saya relatif, jadi kadang-kadang pakai yang backpack atau misalkan pakai tas yang kecil seperti ini. Jadi tergantung medannya. Jadi kalau medannya nggak terlalu berat dan saya udah kurang lebih tahu apa yang harus saya bawa, jadi biasanya saya bawa sesimpel mungkin. Nah, yang hari ini saya akan bawa kamera Nikon D850. Jadi kalau mau hunting landscape itu, pertama yang harus dilakukan adalah make sure baterainya penuh dan memorinya kosong. Jangan kebalik. Jadi kalau kebalik nanti nggak bisa motret, baterainya keburu habis, memorinya juga nggak ada. Nah, kemudian yang salah satu yang penting di landscape fotografi adalah biasanya saya selalu menggunakan tripod. Jadi selain menggunakan tripod, saya membutuhkan ada yang namanya L-plate. Yang ini sih namanya plate, tapi ada yang lebih saya suggest adalah L-plate. Jadi L-plate-nya itu seperti yang di Nikon D4S saya, seperti ini. Jadi kenapa L-plate lebih enak dipakai daripada plate biasa? Karena dia bisa ditaruh seperti ini, dan kalau misalkan kita mau foto untuk vertikal, dia bisa ditaruh langsung seperti ini. Jadi beratnya itu balance. Jadi kalau kita lihat dari tripod nih, misalkan ini ada tripod, biasa ada namanya ball head, jadi yang di atas ini namanya ball head. Jadi kalau misalkan pakai plate yang biasa seperti yang sebelumnya, plate yang ini, dia cuma satu sisi di sini, jadi cuma bisa seperti ini. Ketika saya mau buat vertikal, berarti saya harus putar ball headnya sehingga dia off center, ada di samping sini. Tapi kalau misalkan saya pakai L-plate itu dia bisa tetap center di sini, dan kalau mau vertikal kita tinggal pindahin ke sini. Jadi dia nggak off center, ada di samping sini. Nah itu penting karena keseimbangan. Jadi kalau kameranya misalkan berat ya, kemudian tripodnya terlalu kecil, nah biasanya kalau ditaruhnya ada di samping dia akan nggak balance. Jadi lama-lama mungkin bisa jatuh ke samping gitu. Nah itu salah satu pertimbangan kenapa saya lebih suka pakai L-plate. Nah, kemudian poin penting lainnya adalah lensa. Jadi lensa yang saya sering gunakan adalah lensa 14-24 f2.8. Kenapa? Karena saya suka dia punya ketajaman, kemudian juga cepat. Selain itu dia punya agak unik nih. Beda sama lensa biasa. Kalau misalkan sebelumnya saya pakai 16-35. 16-35 itu punya diameternya seperti ini. Jadi berbeda diameter. Nah, efek negatifnya adalah saya harus investasi filter yang berbeda antara filter yang dipakai di 16-35 dan juga filter yang dipakai 14-24. Kenapa? Karena diameter dia sangat besar. Jadi otomatis saya butuh filter yang lebih besar daripada filter untuk yang satu ini. Nah, kalau berdasarkan bentuk filter bisa dibagi dua, yaitu bentuk filter yang bulat seperti ini atau ring. Ada lagi juga filter yang berbentuk kotak. Jadi kotak atau misalkan persegi panjang. Jadi yang ini kotak, ini persegi panjang. Nah ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau yang filter bulat seperti ini, ya pastinya lebih gampang karena nggak perlu beli holder lagi. Jadi bisa langsung dipasang. Misalkan saya punya lensa seperti ini, dia tinggal di screw aja. Nah yang jadi problem adalah ketika kita upgrade lensa. Jadi misalkan saya mau upgrade lensanya dari misalkan lensa 11-16, terus saya mau upgrade ke 16-35, ternyata diameter ringnya itu berbeda. Jadi seperti ini aja, ini sama ini udah nggak masuk karena
si diameter lensa ini lebih besar daripada ini. Jadi saya nggak bisa pakai. Satu-satunya cara adalah saya mesti membeli satu tambahan alat yang namanya step up atau step down. Jadi step up itu fungsinya untuk menaikkan diameternya, step down itu untuk menurunkan. Nah itu ekstra alat lagi. Nah kalau misalkan saya pakai yang kotak, saya mau pakai filter apa aja, mau pakai lensa apa aja bisa. Jadi misalkan yang ini saya mau pakai di sini bisa. Kemudian dia masih mau naik gedean dikit masih bisa juga. Jadi filter kotak lebih fleksibel untuk segala diameter lensa kecuali yang 1424 ini. Karena 1424 ini lebar, jadi ini nggak cukup. Jadi ada sedikit bocor di samping-samping. Sedangkan kalau misalkan pakai ini kan jauh lebih besar, nah ini lebih cukup. Jadi diameter lensa ini memang sangat khusus, dan setahu saya sampai saat ini mungkin baru ada 2 atau 3 brand yang produksi filter sebesar ini. Ini size-nya adalah 150 x 150. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah dia 150 x 100. Nah ini kayaknya juga bukan, ini nggak 150 x 100 karena ini lebih kecil juga, jadi ini juga lebih kecil. Jadi setiap filter itu punya size-nya masing-masing, jadi sebisa mungkin kita beli holdernya pun sesuai dengan brand yang kita pakai. Jadi misalkan kalau yang ini, yang besar, saya biasa butuh alat yang namanya ini ringnya, dan ini adalah holdernya. Jadi biasa dipasang di sini. Jadi setting si holder ini fungsinya untuk memegang si filter tersebut. Nah, saya pasang kayak gini. Nah dia akan saya pasang di atas. Jadi kalau misalkan size-nya nggak tepat, biasanya dia nggak akan fit dan biasanya akan bocor. Kalau misalkan yang kecil, biasa size-nya bentuknya juga lebih kecil, jadi seperti ini. Jadi ini yang ekstra besar, yang ini yang kecil. Jadi kalau yang kecil pun ini dia dibagi dua part, ada ringnya sama ada holdernya. Lalu ada 2 ini. Jadi tidak menyenangkannya filter kotak karena kita harus membeli holder ini supaya kita bisa pasang di kameranya. Jadi saran saya kalau mau beli filter, make sure kita tahu filter yang terbaik yang kita investasi, dan juga pastikan pakai holder yang sesuai dengan brandnya. Karena biasanya setiap brand itu punya size yang ya beda-beda tipis, tapi kalau kita nggak perhatiin secara detail akan membuat investasinya nggak worth it gitu. Salah satu poin yang penting kalau misalnya kita mau pergi traveling atau misalnya mau hunting foto, nah kita harus memastikan kamera dan lensa itu terpisah. Jadi kenapa? Karena sebenarnya kan mereka dilahirkan ini secara terpisah. Jadi mereka hanya memiliki beberapa part yang nyambung antara bodi dan juga lensa. Memang saya tidak mengharapkan kalau misalnya teman ada kecelakaan, misalkan tasnya jatuh, kemudian lensa patah gitu. Tapi itu mungkin saja terjadi pada saat kita memotret landscape, karena landscape kadang-kadang medan yang kita tempuh itu bisa dibilang tidak friendly. Beberapa tempat tidak friendly. Jadi sebisa mungkin selesai motret body dilepas dan dimasukkan ke kamera, dan juga sebelum motret juga pada saat kita mau pergi itu juga dilakukan hal yang sama. Jadi kita jangan sampai begitu pergi traveling sampai sana tahu-taunya mungkin nggak sengaja kepentok atau jatuh, tahu-tahu lensanya ada bagian part yang hilang, ada yang patah. Itu ya kita berusaha mencegah sebelum terjadi hal-hal yang seperti ini. Kali ini karena kebetulan tadi saya ada cek weather forecast, jadi hari ini itu forecastnya cuacanya harusnya bagus untuk sunset. Jadi saya mau siap-siap untuk pemotretan sunset. Yang paling dekat dari rumah itu adalah Ancol. Jadi mungkin kita akan mampir ke The Bridge dan kita lihat ya, mudah-mudahan sih dapat sunset view yang bagus. Nah, penjelasan hari ini mengenai alat-alat yang saya gunakan untuk pemotretan sunset sudah selesai. Jadi nanti saya akan berangkat ke lokasinya dan itu akan dibahas di episode minggu depan. Jadi make sure sudah subscribe, share, dan juga like dan juga komen. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.